Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nurseri. Pada video kali ini saya akan membagikan tips kepada teman-teman bagaimana cara membedakan atau mengenali cabang yang dibuat dari tunas bud maupun dari tunas air. Untuk membedakannya sangat mudah. Ini pohon usia 4 bulan, cukup vigor, sudah gede sekali ini. Varietas Suli Dolce. Saya tanam 4 bulan yang lalu. Ini belum kita buahkan ya. Tuh dari bawah. Tingginya 2 meter sampai para-para. Dari bawah ke atas, setelah sampai para-para, batang primer saya belokkan ke sana, untuk bagian ini saya tumbuhkan cabang dari tunas bud 4 ya, 1 2 3 4. Lalu cabang yang lain saya buat dari tunas air nih, 1 2 3 4 5 6 7 8 yang dari tunas air, 4 yang dari tunas bud. Lalu bagaimana untuk membedakan ini cabang dibuat dari tunas air atau tunas bud? Nah, kita perhatikan dulu mulai yang dari tunas air. Cabang dari tunas air masih menyisakan bud nih, atau mata tunas di pangkal cabangnya, kelihatan ya, tuh, kelihatan. Kemudian cabang yang dibuat dari tunas bud tidak ada, karena budnya telah pecah dan menjadi cabang. Ini perbedaannya. Terus perbedaan kedua, cabang yang kita buat dari tunas air ketika tumbuh pertama kali ruasnya cukup panjang dari cabang utama nih, cukup panjang semua, panjang semua. Sedangkan ini lihat ya lebih dekatnya, nih tunas budnya masih ada, ini tunas air panjang. Kemudian yang kita buat dari tunas bud sangat pendek mata tunasnya yang ada di cabang nih, nggak ada satu, ini sudah ada tunas. Ini bedanya, ini perbedaan kedua. Tuh, yang dari tunas bud sangat pendek. Kemudian yang tunas air sangat panjang. Nih, panjang semua. Itu. Lalu bagus mana tunas bud dengan tunas air kalau dibikin cabang? Sama aja. Cuma untuk mempercepat pembesaran batang, maka sebaiknya tunas air ini dipiara dan dibesarkan, terutama yang vigor-vigor ya, sehingga batang dipaksa untuk memenuhi nutrisi pohon ini, sehingga membesar cabang primernya. Nih, jadi cepat besar. Ini tips juga untuk membesarkan batang primer. Cabang-cabang dipelihara semua. Vigor mana? Tunas cabang yang dibuat dari tunas bud dan tunas air sama aja nih, segini, bahkan malah lebih gede cabang yang kita buat dari tunas air. Ini untuk cabang yang saya siapkan untuk cabang pembuahannya nih, panjangnya hampir 2 meter. Di ujung sana saya tahan atau axle brick, tujuannya agar tidak terlalu banyak nutrisi yang terbuang dan nutrisi tertahan di cabang-cabang ini, sekaligus untuk membesarkan cabang, sehingga nanti pada saat pruning kita akan pilih bud yang paling bagus untuk dilakukan pemangkasan pembuahannya. Budnya udah kelihatan menyembul ya, tuh bagus. Cuma kalau cabang begini
Ini belum siap dibuahkan. Ini masih belum bulat, ada apa, garis-garis berkerut. Ini artinya nutrisi yang ada di cabang ini belum cukup atau belum terisi penuh. Nah, ketika kita lakukan ekstrak di sana, maka nutrisi tertahan di batang. Nah, kemudian cabang-cabang ini akan menjadi membulat seperti ini nih, ya udah bulat nih. Karena istilahnya kita membuat tabung nutrisi untuk disiapkan sebagai cabang pembuahan. Varietas Suni Dolce cukup vigor ya untuk varietas ini. Pupuk generatif sudah saya masukkan. Rencana ini akan saya buahkan 1 bulan lagi. Udah cukup vigor itu cabang-cabangnya. Suni Dolce. Ada beberapa yang daun yang memang terserang jamur. Jadi teman-teman jangan takut apabila kena jamur kemudian dilakukan penyemprotan fungisida daun menjadi kering seperti ini nggak apa-apa. Karena jamur yang menempel di daun ini ketika kena fungisida akan mati, sehingga daun menjadi kering. Karena kalau daun tidak kering seperti ini, maka jamur akan tetap hidup. Lalu bagaimana daun yang lain? Daun yang lain tidak apa-apa. Kalau tidak terserang jamur, maka diaplikasikan fungisida, dia tidak kering. Hanya daun-daun yang ada jamurnya saja yang setelah diaplikasi fungisida menjadi mengering. Cukup vigor ya. Tuh, udah sampai ujung. Ini belum cabang, ini belum nyampe ujung. Jadi itu saya tahan di samping untuk menahan nutrisi tidak terbuang, juga untuk menyamakan cabang-cabang yang belum panjang. Jadi nutrisi biar lari ke sana dulu, sehingga nanti setelah cabangnya sama, terus cabang-cabang tersier ini telah agak berubah warna kecoklat-coklatan atau pertanda cabang itu telah matang atau siap dibuahkan dan but-butnya sudah mulai menyembul, lalu akan saya lakukan pemangkasan. Nih contohnya nih. Ini sudah potensial bawa bunga, tapi belum saya lakukan pemangkasan. Nih sudah gemuk ya, karena yang lain, cabang yang lain belum siap. Nih tunas-tunas air yang tumbuh kita tahan, kita sisakan 1 daun untuk membantu proses fotosintesis. Nih, kita sisakan 1 daun. Cukup bagus-bagus butnya nih. Suni Dolce. Yang kena fungisida nih, daun menjadi mengering. Yang tidak kena jamur tetap mulus meskipun diaplikasi fungisida, tetap tidak masalah ya. Hanya yang daun yang tertempel jamur saja yang ketika kita aplikasikan fungisida menjadi mengering seperti ini. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.